Halo teman-teman, pentingnya kesehatan mental trader akan saya bahas di kesempatan ini. Yang pertama, kita itu sering banget lupa bahwa profit dalam trading itu hanya sebatas kemungkinan dan kepastiannya ya adalah kerugian. Trading itu pasti rugi. Contohnya dalam keadaan yang normal, ketika kita entry pasti floating loss. Tapi resikonya profit konsisten. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang bisa profit konsisten? Jawabannya bisa. Tapi, apakah semua orang mau untuk melewati proses sehingga mereka bisa menjadi seorang trader yang profit konsisten? Ini masih menjadi pertanyaan. Perasaan takut, was-was, cemas, gak tenang, itu manusiawi. Dan teman-teman gak usah takut kalau perasaan itu masih ada ketika teman-teman melakukan trading, karena teman-teman itu manusia. Tapi kalau perasaan-perasaan seperti ini memiliki pengaruh yang lebih besar, maka ini memiliki impact yang tidak terlalu bagus untuk kita menentukan bagaimana kita akan melakukan entry di market. Solusinya ya balik lagi ke pernyataan yang tadi teman-teman. Jadi mindset itu harus diubah. Kalau bisa nih teman-teman harus berpikir bahwa trading itu pasti rugi. Jadi ketika teman-teman floating loss, teman-teman itu nggak kaget lagi, nggak jantungan dan lain-lain. Ya takut-takut dikit ya wajar lah ya teman-teman. Tapi di kesempatan lainnya, dengan metode yang teman-teman pelajari, tingkat kedisiplinan yang tinggi, teman-teman itu mampu memanfaatkan resiko dari trading itu sendiri. Dan resikonya adalah profit konsisten. Dan untuk membantu meminimalisir perasaan-perasaan yang cenderung akan mengganggu bagaimana cara teman-teman melakukan open posisi, sumber dana yang digunakan untuk trading juga harus benar-benar dari dana yang memang tidak menjadi kebutuhan primer ya. Dan yang selanjutnya adalah tingkat kepercayaan diri. Percaya diri itu bagus teman-teman. Ketika kita menganalisa market, kita menentukan area entry, lalu kita melakukan entry, maka tingkat kepercayaan diri ini akan berperan penting ya. Namun tingkat percaya diri yang berlebihan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, contohnya profit beruntun tuh, mengakibatkan teman-teman ini menjadi overconfidence atau percaya diri yang berlebihan. Ini fatal teman-teman. Kenapa? Di saat kita memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, tingkat kewaspadaan kita, ketelitian dan kehati-hatian itu otomatis menurun teman-teman. Jadi itu adalah impact dari orang yang terlalu percaya diri. Akhirnya dia secara tidak sadar tuh ya mengabaikan hal-hal yang harusnya dia tetap pertahankan. Lalu solusinya seperti apa? Ketika teman-teman profit beruntun, mungkin teman-teman biasa tuh upload, posting gitu kan. Coba teman-teman untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut. Atau misalnya menganggap bahwa profit itu hanyalah sebuah keberuntungan, tapi dengan ketelitian dan kedisiplinan. Tentunya hal ini akan meminimalisir rasa tingkat kepercayaan diri yang berlebihan, karena ketika teman-teman sudah memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, maka itu adalah jalan menuju kesombongan. Dan saya mengutip pernyataan dari Profesor Sayatapi, bagaimana dia mengatakan bahwa kesombongan adalah kehancuran sudah dekat. Hal yang selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah tidak terlalu lama menghabiskan waktu di market. Jadi teman-teman, seperti biasa, ketika memulai pagi hari, saya selalu menyapa dan mempertanyakan apakah hari ini melakukan order block tentang daerah supply atau demand. Dengan harapan teman-teman itu sudah mapping, jadi kalau misalnya harga belum mencapai, ya udah gitu. Nggak usah terlalu dipantengin, nggak usah terlalu ditungguin. Kenapa? Karena kalau pikiran kita itu capek, maka kita cenderung untuk tidak teliti dan kita cenderung untuk emosi. Jadi saran saya, ketika teman-teman sudah melakukan order block dan teman-teman yakin bahwa itu adalah area konsolidasi atau area penolakan yang kuat, teman-teman harus sabar. Atau teman-teman bisa aja buat order limit. Jadi nggak seharian hampir 24 jam tuh
teman-teman login gitu di market. Karena itu hanya membawa impact buruk buat diri, emosi, dan mental teman-teman sendiri. Dan kalau sudah terlanjur capek dan emosi, lalu solusinya apa? Solusinya close market. Tutup aplikasi sebelum margin call. Lebih baik tidak dapat apa-apa daripada menyesal. Ingat, teliti dan disiplin. Teliti untuk membuat area konsolidasi, entah itu supply atau demand, dan disiplin dalam mengimplementasikan area konsolidasi yang sudah teman-teman mapping. Hal selanjutnya yang tidak untuk dilakukan adalah trading dalam keadaan jet lag. Contohnya misalnya dari perjalanan jauh atau dalam keadaan capek, misalnya habis bekerja atau dalam keadaan ngantuk. Ini harus dihindari teman-teman, karena ini memiliki peluang untuk meningkatkan kesalahan dan kekalahan. Lanjut ke realistis. Teman-teman juga harus realistis bahwa ada hubungan antara modal dan keuntungan. Jadi di sini ya teman-teman harus sadar bahwa jumlah keuntungan itu berpengaruh dengan jumlah modal. Jadi contohnya misalnya, jangan terlalu berpikir bahwa bagaimana caranya satu hari ini $50 jadi $300. Contohnya seperti itu. Karena itu hanya akan menjadi dan membebani pikiran teman-teman sendiri. Teman-teman coba untuk selalu merasa bersyukur berapapun hasil yang teman-teman dapat. Sekalipun itu loss, jangan terlalu disesali teman-teman. Karena tidak ada yang sia-sia. Di balik stop loss kita, di balik cut loss kita, ada pengalaman yang mahal harganya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Good luck, Evan, and enjoy the trade.